Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Jumpa lagi bersama saya seperti biasa, sobat semua. Saya selalu membahas di sini mengenai perentokan atau jenis unggas ini ya, sobat semua. Saya membahas mengenai eh, apa ya? Jadi kali ini saya mau bahas mengenai tentang pemula ya, peternak entok pemula itu biasanya bingung memilih mau ternak sistem pembibitan atau pembesaran. Jadi di sini saya mau sedikit mengulas atau sedikit memberi penjelasan atau tips ya, barangkali bermanfaat buat semua mengenai peternak entok itu lebih untung mana, biasanya disebutkan seperti itu, lebih untung mana ya, pembibitan atau pembesaran. Oke, sebelum saya lanjut bahas, mudah-mudahan buat sobat semua hari ini kesehatan selalu, dimudahkan, dilancarkan segala urusan, dan dilapangkan rezekinya. Amin, amin, amin. Oke, buat sobat semua ya, jadi kali ini langsung saja saya mau membahas atau sedikit mengulas atau mengupas sedikit tips ya mengenai peternak entok untung mana ya, pembibitan atau pembesaran. Karena di samping eh, sistem pembesaran atau pembibitan ini itu banyak yang penasaran ya, sebagai peternak pemula ya, kadang bingung mau memilih sistem pembesaran atau pembibitan. Oke, jadi pembahasan saya kalau menurut pandangan saya ini sebagai peternak entok pemula ya. Jadi kalau untuk pembibitan kita harus siapkan induk banyak, yaitu satu sudah pasti ya, karena kita akan menjual atau memproduksi anakan entok ya, atau DOE. Dan kalau untuk pembesaran ya kita menyiapkan pakan, kita harus menyiapkan tempat ya, dan kita harus istilahnya kalau kita untuk sebagai peternak entok yang sudah berhasil, biasanya dari ransum makannya harus terjaga karena kita mencetak pedaging ya, sobat semua, seperti itu. Untuk pembesaran seperti itu, dan semuanya itu jangan jangan dipandang sebelah mata, karena semua juga ada caranya masing-masing, dan semuanya ada tipsnya masing-masing, semuanya ada, nah, biar kita tidak gagal dalam peternak entok ini, seperti itu, sobat semua. Oke, jadi kita sedikit membahas dulu mengenai tentang pembibitan. Kalau untuk pembibitan berarti kita harus menyiapkan indukan yang bagus ya, sobat semua ya. Kita harus menyiapkan yang bagus, tempat bertelur yang bagus ya. Jadi kita usahakan maksimal indukan itu bertelur dengan atau produksi dengan maksimal dan bagus, dan nanti juga telurnya juga harus kita pantau atau kita perhatikan betul-betul dari kualitas telurnya, sobat, apakah semua fertil atau non fertil, seperti itu untuk pembibitan. Karena untuk pembibitan itu kita kejar yaitu hasil dari anakan untuk kita pasarkan, seperti itu, sobat. Yang kedua, kalau kita untuk pembibitan itu kita harus jangan tanggung-tanggung ya, untuk kita produksi pembibitan itu kita harus banyak pelihara untuk indukan, seperti itu, sobat. Yang minimal 10 ke atas ya, sobat. Jadi kita tidak penasaran. Jadi untuk 10 ke atas, misalkan satu indukan itu menghasilkan 10 anakan, ya tinggal dikalikan saja 10 indukan. Tiap satu indukan 10 berarti 10 kali 10 ya, sobat semua ya. Seperti itu, sobat semua. Tinggal dihitung-hitung aja ya, sobat semuanya. Biasanya kalau pasaran di tempat saya itu
kalau untuk pembibitan ya, kalau untuk DOE itu kita kalau untuk sekelas perumahan itu menjualnya masih per ekor ya sobat semua ya. Bukan akan entok itu per ekor di tempat saya itu umumnya masih kalau umur seminggu itu mencapai 13.000 ke atas ya sobat semua ya. Beda kalau baru menetas biasanya ya masih masih bisa lah ya 10.000, 11.000 masih bisa. Tapi kalau sudah umur 5 hari ke atas biasanya sudah mencapai 12 atau 13.000 ke atas seperti itu sobat semua. Ya, itu sedikit pandangan ya sobat semua ya mengenai tentang ternak entok sistem pembibitan. Itu poin-poinnya mudah-mudahan bisa sobat semua pahami ya dari segi indukan, dari segi kualitas telur dari indukan tersebut, terus dari pakannya, terus dari banyaknya indukan itu sangat mempengaruhi. Jadi mudah-mudahan sobat semua bisa memahami. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai sistem pembesaran sobat semua. Kalau sistem pembesaran yaitu kita siapkan kandang, mau kita terapkan kandang sekat atau kandang umbaran seperti ini ya sobat semua yang saya terapkan ini ya. Kalau sistem umbaran itu ya kita siapkan kandang seperti ini. Nah, ini untuk kita pembesaran hasil DOE sendiri ya sobat semua ya. Kalau kehabisan stok ya biasanya kita juga nyari di luar untuk kita besarkan seperti itu supaya konsumen kita tidak kecewa kalau ada yang nyari seperti itu sobat semua. Jadi kalau untuk pembesaran itu yang pertama kandang, yang kedua pakan yang kita siapkan ya, mau pakan fermentasi, pakan alternatif atau pakan jenis lainnya itu yang penting hasilnya itu hitung-hitungannya hasil akhir atau kita pas panen nanti ya kita hasil jual itu tidak rugi ya seperti itu sobat semua ya. Kita sebagai peternak pemula atau peternak rumahan ya, hitung-hitungan untung rugi itu harus dihitung ya sobat semua ya, entah kecil apapun itu karena dari situ kita belajar kita cara menghargai hasil kerja kita ya sobat semua ya. Bukan karena kita hitung-hitungan karena kita bukan karena nggak mau hasil lebih atau bagaimana ya pandangan orang ya, karena kita di sini sebagai peternak pemula atau peternak rumahan ya, kita tujuan daripada kita peternak ini adalah hasil ya sobat, kita mencari hasil tambahan atau hasil sampingan seperti itu. Jadi kita harus rinci betul-betul pengeluaran dan pemasukan seperti itu. Tapi kalau untuk pembesaran itu pakan bisa kita akali dengan pakan-pakan alternatif. Pakan-pakan alternatif bisa kita dapatkan atau bisa kita cari ya. Kalau kita belum tahu itu banyak video-video referensi yang kita cari di video-video di YouTube itu. Ternak entok yang sudah berhasil itu menggunakan pakan jenis apa aja itu ada atau banyak ya. Sobat semua bisa cari. Seperti itu sobat semua. Dan kalau menurut saya untung rugi itu kalau menurut saya 50-50 ya sobat semua, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan itu juga biasanya mengkondisikan kondisi teman sobat semua ya, cocoknya menggunakan sistem pembesaran atau pembibitan seperti itu sobat semua. Kesibukan seorang itu kan masing-masing berbeda-beda seperti itu sobat. Jadi semua itu bisa kita terapkan atau tinggal kita pilih saja ya menurut kita cocoknya yang mana. Jadi sekali lagi mengkondisikan kondisi sobat semua. Kalau untung atau rugi itu tergantung kondisi ya sobat, tergantung kondisi dan
bagaimana kita mengelolanya. Seperti itu sobat semua. Jadi kalau menurut pandangan saya, untung mana antara pembibitan atau pembesaran. Jadi kalau menurut saya ya 50-50 ya. Kalau masalah untung rugi itu gimana cara kita mengelolanya. Oke buat sobat semua, untuk kali ini cukup sekian ya videonya. Mudah-mudahan bermanfaat buat sobat semua. Untuk peternak pemula, untuk yang baru memulai peternak. Di sini saya juga masih belajar-belajar. Bila ada saran, masukan atau kritikan bisa komen di kolom komentar. Terima kasih buat sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.